yang tidak tepat. Nah, jadi disinilah fungsi kita, ya. Perubahan intelektual yang selanjutnya terjadi juga pada masa remaja apa gini ya. Yang pertama adalah tampak pada cara remaja dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Ya, remaja mampu berpikir secara rasional dan lebih dewasa. Jadi makanya mungkin kalau kita yang orang dewasa baru paham mungkin kalau saat ini kita hadapi remaja. Kenapa sih ya si anak ini terlalu banyak ingin tahu, terlalu banyak bertanya sehingga terkesan terlalu kritis ya. Padahal kalau saja kita paham pertumbuhan dan perubahan pada masa remaja, ya kita akan lebih bisa menerima. Ya wajar usia segini itu memang seorang remaja ini dia berpikir secara rasional ya, jadi dia mulai mencari sesuatu yang masuk akal ya. Kalau yang tidak masuk akal menurut pemikiran dia tidak akan terima ya, sehingga mungkin bagi orang yang nggak paham fase ini dia akan cenderung menilai si remaja tersebut adalah remaja yang mungkin kritis ya. Nggak boleh seperti itu ya, kita tetap harus memberikan informasi apa yang dia ingin tahu ya kan, memberikan informasi dengan yang sebenarnya supaya tidak ada permasalahan gitu ya. Contoh saja hal penting, misalnya bagaimana cara melakukan perawatan diri atau gizi apa yang dibutuhkan sehingga dia tidak anemi seorang remaja perempuan ketika mens. Nah itu kan hal-hal yang simple, tapi kalau tidak kita berikan informasi yang tepat tentu kan jadi masalah ya untuk pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi dia selanjutnya gitu ya. Nah ini pengaruh. Nah udah kita bahas juga ya bahwasannya di dalam perubahan tubuh secara fisik, psikologis dan juga intelektual itu yang paling berpengaruh lainnya selain gizi adalah juga hormon ya. Jadi pengaruh hormon kalau pada remaja putri itu estrogen ya. Jadi estrogen itu adanya di remaja putri. Estrogen ini apa gunanya Bu? Yang pertama merangsang pertumbuhan kelenjar susu di payudara sehingga payudara membesar ya. Yang kedua merangsang pertumbuhan saluran telur, rongga rahim dan vagina sehingga membesar. Ya, jadi hormon estrogen ini dia khusus kerjanya itu atau fokus kerjanya adalah terhadap organ kematangan organ reproduksi seorang remaja perempuan ini ya. Nah, yang contohnya adalah apa ini ya? Estrogen ya. Adanya hormon estrogen itu mengakibatkan panggul seorang remaja itu menjadi melebar. Akibat apa sih? Tertimbunnya lemak. Ya, jadi jangan heran bentuk panggul ketika seseorang anak perempuan menuju ke masa remaja, dia akan mengalami perubahan bentuk ya, anatomi panggulnya jadi lebih melebar. Itu tadi karena ada pengaruh hormon estrogen yang menyebabkan terjadi penimbunan lemak ya. Lalu yang estrogen ini juga membuat dinding vagina kian tebal dan cairan vagina bertambah banyak. Ya, jadi disinilah yang bikin nggak nyamannya ketika tidak menjaga kesehatan reproduksi dengan baik juga akan mengakibatkan masalah ya. Paling kecil kali masalah keputihan yang kalau tidak ditangani juga bakal jadi masalah besar ya. Nah ini pengaruh progesteron, jadi ada hormon juga yang namanya selain estrogen ada progesteron. Apakah dua hormon saja? Tidak, ada banyak ya. Ada hormon LH, luteinizing hormon, itu juga dia berguna dan berfungsi pada saat proses pematangan folikel ya. Jadi banyak hormon pada perempuan, pada kita remaja putri ya, pada kalian ya khususnya. Jadi juga harus tahu, jangan bertanya-tanya sementara kita sudah berada di ruang lingkup kesehatan, kita mempelajari ya hal ini. Tapi kenapa kita jadi nggak paham ketika itu sampai ke diri kita? Nah, boleh ya, makanya harus membaca yang banyak ya. Nah ini pengaruh progesteron pada remaja putri. Yang pertama melemaskan otot-otot halus ya, meningkatkan produksi zat lemak di kulit dan meningkatkan suhu badan. Nah, jadi pada saat kita menstruasi itu ada kan fase-fase pada saat menstruasi, ada proliferasi ya kan, masa subur kalau kita bicara mungkin ada juga di situ masa subur. Nah, ketika seseorang mau kapan sih masa suburnya gitu ya, kan remaja ini bakal jadi dewasa, jadi harus tahu kapan masa suburnya. Nah, dihitung dari suhu tubuh biasanya ya, basal tubuh. Nah, dia akan meningkat suhu di saat hormon progesteron tinggi. Nah, itu pada saat masa subur misalnya. Jadi dia ada korelasinya ke sana ya. Dan yang kedua mempertebal dinding rahim dan merangsang kelenjar agar mengeluarkan cairan pemupuk bagi sel telur yang dibuahi. Nah, jadi pada saat remaja putri ini mungkin saja dia bisa hamil ya. Jadi kalau dikatakan remaja tadi kan 10 sampai 18 tahun. Jangan heran ketika ada terjadi hal-hal yang lainnya menyebabkan
remaja tersebut hamil karena apa? Semua sudah sanggup ya, tapi belum matang gitu ya. Semua sudah terbentuk, semua sudah ada, tapi belum matang, belum mampu untuk hamil, melahirkan dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, ini pengaruh hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini adanya pada laki-laki ya. Apa aja? Testosteron ini dihasilkan oleh testis ya. Lalu hormon seks ini ada di dalam darah dan menyebabkan terjadi beberapa pertumbuhan seks primer. Ya, jadi laki-laki dadanya membidang ya kan? Dadanya membidang. Apalagi ya ototnya bertambah besar ya. Gitu ya. Nah, hormon ini bersama dengan hormon anak ginjal menimbulkan ciri seks sekunder. Ya, seks sekunder ini apa aja? Seperti tubuh bertambah tinggi, laki-laki dia lebih tinggi kalau sudah pada masa remajanya ya. Lalu lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, ya. Tumbuh rambut di ketiak, sekitar muka dan kemaluan. Dan penis dan buah zakar membesar, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak. Nah, ini pengaruh daripada hormon testosteronnya ya. Apakah dia mempengaruhi buru? Tidak ya. Tentu ada fungsi-fungsi lain yang mungkin nanti kalian bisa baca sendiri terkait dengan bagaimana persiapan untuk bisa memproduksi spermanya ya, bagaimana bisa berkualitas, itu juga ada pengaruhnya ke gizi, apa yang dikonsumsi, bagaimana kebiasaan gitu ya. Nah, ini pertumbuhan fisik remaja putri. Yang pertama, tubuh bertambah berat dan tinggi dengan bentuk tubuh berlekuk. Itu tadi di bagian panggulnya lebih lebar ya. Karena ada pengaruh dari hormon estrogen. Yang kedua, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang. Yang ketiga, tangan dan kaki bertambah besar. Dan yang keempat, tumbuh payudara putih menonjol keluar dan bokong lebih besar. Nah, perubahan fisik pada remaja putra. Yang pertama ada tubuh bertambah berat dan tinggi. Lengan dan kaki tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar, pundak dan dada bertambah besar dan bidang, otot menguat, tumbuh jakun, suara menjadi besar. Ya, ini adalah tanda perubahan fisik pada remaja laki-laki, remaja putra. Ya, jadi kalau ada salah satu kita temui, berarti dia sudah mulai organ reproduksinya mulai bekerja, ya. Ini perubahan psikologis. Yang pertama, perkembangan emosional dan intelektual cepat. Jadi dia mudah sekali ya ketika dinasehati, dia merasa dinasehati, dia mungkin akan rentan marah ya. Lalu intelektualnya cepat. Pada masa ini juga dia kemampuan untuk berpikir, pengetahuan, wawasannya itu juga cepat di masa, belum lagi dipengaruhi oleh didukung media-media lainnya gitu ya, mulai menentukan nasib sendiri. Jadi dia mulai terarah nih hidup dia ya, saya mau jadi apa ya, mungkin dia lihat orang tuanya, orang tua saya bekerja sebagai apa ya, rutinitas dia seperti ini, seperti saya nggak mau ya, saya ke depan mungkin mau lebih santai ya. Jadi dia mulai berpikir tuh ya. Jadi makanya jangan heran ketika usia ini tuh dia mulai berandai-andai ya, nanti saya tuh kalau udah besar, udah kaya, saya mau beli apa untuk mama gitu ya. Jadi udah bisa dia menentukan kemana ini ya arah kehidupan dia selanjutnya. Udah mulai dia pikirkan di masa ini ya. Lalu mulai memikirkan body image. Jadi dia nggak mau kalau terlihat gendut seperti mamanya mungkin, atau gemuk seperti bapaknya, dia nggak mau. Ya, jadi dia sudah mulai menentukan figur siapa yang dia suka ya. Tentunya mungkin kalau dia favoritnya terhadap seseorang gitu, ada public figure yang dia idolakan, tentu dia akan ikut mencari tahu bagaimana kok dia bisa body image-nya tuh bagus ya kan. Lalu perempuan mulai membatasi masukan makanan, udah mulai diet ya, sudah merasa makan sedikit takut gendut ya. Laki-laki mulai menggunakan suplemen ya, jadi ada iklan-iklan gitu kan, tubuhnya berkotak-kotak, six pack katanya ya. Jadi dia mulai tuh konsumsi yang namanya suplemen makanan. Nah, itu laki-laki biasanya seperti itu, tapi kan tidak semua ya. Ini hal-hal yang diberitahukan di sini yang sudah diteliti ya, tapi tidak mungkin juga semua ada yang seperti ini gitu ya. Nah, ini pertumbuhan fisik remaja sangat cepat. Nah, seperti pertumbuhan pada saat 2 tahun. Jadi tadi yang lalu kita sudah bahas tentang pertumbuhan keperluan zat gizi selama daur kehidupan. Dikatakan kan kalau bayi atau anak balita di bawah 2 tahun itu pesat pertumbuhannya. Sama ternyata seperti remaja juga ya. Nah, tinggi badan itu 20% dan berat badan 50% itu diperoleh pada saat ini, pada saat remaja. Jadi kalau kita mau anak kita rencananya harus tinggi gitu ya, nah supportnya di masa remaja ini. Karena itu dibilang tinggi badannya 20% bisa dipengaruhi dari masa remaja ini ya.
gitu ya. Lalu merupakan puncak pertumbuhan selama 5 sampai 7 tahun ya. Jadi kalau tadi diawali mulai dari 10 tahun masa remajanya, berarti puncak maksimalnya itu adalah usia 15 sampai 17 tahun. Tapi akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kita sudah bahas kalau laki-laki itu terhenti masa pertumbuhannya tuh lebih lama dibandingkan sama perempuan ya, tetapi mulainya itu lebih cepat yang perempuan daripada laki-laki startnya. Jadi startnya tuh mulai tumbuh itu laki-laki lebih lambat, perempuan lebih cepat, tetapi terhentinya itu perempuannya lebih cepat, laki-lakinya yang lambat. Ya, itu harus tahu. Nah, puncaknya selama 18 sampai 24 bulan terjadi pada umur yang berbeda setiap individu. Jadi tidak sama antara saya sama adik perempuan saya, misalnya saya punya adik perempuan. Berbeda ya, begitu juga dengan kalian di rumah. Jadi akan berbeda, tidak sama antara saya sekalipun saya mempunyai adik kembar misalnya gitu, akan berbeda, tidak sama ya. Pada umumnya remaja putri lebih awal ya, jadi seperti kita bilang tadi, puncaknya itu kita lebih duluan kalau yang perempuan mulainya ya, terhentinya kita juga yang lebih duluan ya. Nah, pertumbuhan ini akan melambat setelah seks maturity, jadi sudah kita capai namanya kematangan seksual ya, udah lambat ya. Kematangan seksual tadi apa? Yang kalau perempuan sudah ada menstruasi kan, sudah mulai menstruasi, menarche ya. Nah, itu sudah mulai melambat pertumbuhannya gitu ya. Karena tadi kita makanya lebih cepat ya, di awal kita lebih cepat startnya karena rupanya di masa menstruasi ini sudah mulai lambat lagi gitu ya. Nah, pertumbuhan ini akan melambat, sudah ya, terjadi perubahan komposisi tubuh, lemak wanita 22%, laki-laki 15%, jadi lebih banyak kita lemaknya ya dibandingkan yang laki-laki. Nah, ini kebutuhan gizi remaja. Nah, energi. Nah, ini lihat tabel angka kecukupan gizi ya. Jadi kalau energi kita sebenarnya sudah bahas kemarinnya, kebutuhan energi. Kalian kan tahap remaja akhir ya, menjelang dewasa. Kita udah ada tugas yang lalu, bagaimana sih cara menentukan kebutuhan kalori atau energi harian ya. Kita sudah bahas dan kalian sudah mengerjakan tugas ya. Terima kasih ya. Nah, protein. Nah, protein ini berkaitan dengan pola tubuh. Nah, jadi protein ini pola tubuh kita mau tinggi nggak? Nah, ya protein yang harus kita konsumsi ya. Untuk seorang remaja putra ini kadarnya kurang lebih 0,29 sampai 0,32 gram per sentimeter tinggi badan, itu kebutuhan protein kalau kita mau tinggi ya. Kali aja misalnya tinggi badan kita adalah 150 cm ya, dikalikan aja ya. Jadi per tiap tinggi badan kita itu 100 sekian tuh kali dengan 0,29. Berapa sih kebutuhan protein supaya saya optimal tingginya ya. Jadi selain faktor genetik, yang lebih sangat berperan lagi ternyata gizi ya. Jadi nggak perlu sedih ketika kita mempunyai orang tua yang tingginya itu nggak tinggi banget misalnya ya, atau cenderung pendek ya, nggak usah sedih ya. Kita bisa berusaha ya, berusaha untuk tidak pendek juga, yaitu dengan cara konsumsi gizi yang baik ya, supaya pertumbuhan kita tuh optimal. Jadi protein. Jadi jangan pula dilarang ya usia remaja seperti umur ini untuk jangan ya konsumsi ikan terlalu banyak. Ya, enggak boleh ya, otomatis kita akan pendek ya. Gitu. Jadi untuk contoh aja ya, orang yang dari Jepang misalnya, orang Jepang dulu kan zaman dulu mereka pendek-pendek ya, karena mereka dulu perang ya, jadi hidupnya tuh di bawah tanah akan mempengaruhi dengan tinggi badan juga. Tapi sekarang cobalah lihat orang Jepang tinggi-tinggi ya, ini ternyata genetik itu tidak berperan dominan terhadap anak, tapi yang paling dominan adalah gizi, asupan gizinya gitu ya. Nah, lemak tidak lebih dari 25% dari kebutuhan energi. Sudah kita bahas, seperempat ya dari kebutuhan energi itu harus disupport dengan lemak. Ya, jadi lemak tuh bukan tidak boleh dikonsumsi, boleh ya. Jadi dia berapa nanti? Kebutuhan energi harian saya ternyata 1.400 kilokalori misalnya, berbeda ya antara saya sama kalian misalnya ya. Nah, jadi kalau orang yang kurus itu kebutuhan energinya tuh lebih banyak dibanding dengan kita yang gemuk. Ya, jadi jangan salah, bukan berdasarkan berat badan, ya tidak. Tetapi kebutuhan energi ini didasarkan juga dari tinggi badan, ya. Kalau sudah gemuk, tentu kebutuhan energinya itu akan berkurang.
ya, tergantung lagi dari aktivitasnya, ya. Ternyata gemuk, aktivitasnya berat gitu ya, otomatis kalorinya juga akan berbeda dengan orang yang kurus, aktivitasnya mungkin sedang kategorinya. Kita udah bahas yang lalu ya mengenai aktivitas. Nah, ini ada yang keempat, vitamin dan mineral yang dianjurkan sebesar 800 mg sampai 1200 mg. Nah, Bu, apa Bu vitamin? Boleh kita dapatkan dari konsumsi suplemen vitamin, boleh. Ya, atau mineral Bu, apa? Ya, banyak contoh mineral. Kita udah bahas yang lalu ya, setiap kita ini membutuhkan mineral ya. Apalagi kalian pada masa remaja butuh asupan mineral harian ya, itu bisa didapatkan dari susu, dari yogurt, dari apa lagi? Dari apa lagi ya. Jadi udah kita bahas yang lalu, makan makanan yang mengandung mineral tinggi. Dan vitamin juga sudah kita bahas ya. Jadi tinggal kalian praktekkan aja. Oh, saya Bu mau tinggi ya. Berapa dulu umurnya? Kalau umurnya ada 20 tahun untuk perempuan yang enggak bisa lagi ya, enggak akan mencapai tinggi optimal, enggak ada, udah terhenti ibaratnya ya. Nah, ini pesan gizi seimbang untuk remaja. Yang pertama adalah, jadi ada yang namanya pesan ya. Pesan gizi seimbang untuk remaja. Jadi pemerintah itu ya konsen sekali dengan masalah gizi ya, karena gizi ini adalah hal dasar yang harus dipenuhi sehingga ya pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa ini akan baik ya. Nah, gizi dulu yang harus fokus ya. Ini ada pesannya. Apa sih pesannya? Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Nah, ini rupanya pesannya ya, simple ya. Sangat simple pesannya. Disuruh apa? Sarapan, ya, makan siang, sama makan malam. Nah, jadi 3 kali harus makan sehari. Ya, jadi ini udah dipesankan sama pemerintah. Jangan kita merasa kebanyakan Bu makan 3 kali sehari. Saya maunya sehari sekali aja. Ya, itu berarti tidak disarankan ya. Nah, biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Kita sudah bahas manfaat ikan itu sangat banyak ya. Perbanyak mengkonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Jadi buah-buahan itu sangat penting ya. Buah-buahan yang gampang aja yang kita temukan. Artinya yang memang menjadi pangan lokal kita ya. Yang ada di sini diproduksi secara lokal. Nah, beli pasti harganya juga lebih ekonomis dibandingkan kita harus mencari misalnya buah blueberry misalnya ya, atau misalnya kita mau mencari buah-buahan yang nggak ada di sini, yang nggak ada ya, nggak, jarang kita jumpai di sini. Kita harus belinya misalnya di supermarket. Kalau emang ada kemudahan, kenapa enggak gitu ya. Nah, lalu biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Nah, jadi kalian tuh misalnya nanti saat kuliah ya kan, kuliah pagi, nggak sempat Bu saya sarapan di rumah, takut telat. Ya udah makan aja di kampus, bawa sendiri atau beli boleh ya, nggak sempat masak, mama saya nggak di sini misalnya, ya udah beli. Pentingnya jangan sampai nggak makan pagi ya. Dan juga bawa air putih, bawa tupperware atau bawa tempat minum ya, supaya kebutuhan akan air mineral, air putih itu cukup ya. Jangan kuliah dari pagi sampai sore air aqua habis setengah pun enggak, berarti kita kurang minum ya. Jadi akan berpengaruh itu terhadap kesehatan kita selanjutnya, karena kan sudah dikatakan di teori yang lalu kita sudah bahas bahwasannya apa, kesehatan kita di masa tua nanti ditentukan dari sekarang apa yang kita makan di saat remaja ya. Jadi kalau emang nanti mau menjalani proses tua yang baik ya, produktif istilah bahasanya, ya konsumsilah makan makanan yang sehat mulai dari tahap sedini mungkin ya, tahap remaja ya. Lalu batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan salingan yang manis, asin dan berlemak. Jadi nggak usah sering-sering makan makanan yang fast food ya. Sedikit delivery, susu delivery, beli 2 gratis 3 ya kan, 5 dapat, delivery nggak baik ya. Sifatnya fast food itu tidak baik, dia pasti mengandung bahan-bahan yang tidak boleh terlalu banyak kita konsumsi ya kan. MSG itu bahaya juga kalau terlalu banyak ya. Jadi itu biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Tapi saya rasa karena makannya 3 kali ya boleh ya, lebih dari ini menyikatnya. Selesai makan sikat gigi ya. Lalu hindari merokok. Nah, ini buat remaja putra ya, tolonglah jangan merokok ya, karena ketika sudah kita biasa merokok, kita akan sulit
untuk melepaskan diri dari rokok. Ya, jadi jangan dicoba-coba lah. Kalau tadi ngumpul-ngumpul sama teman, karena biasanya ini masa remaja ya, mulai kenal rokok ini biasanya masa remaja. Saat kumpul-kumpul sama teman, nggak gentle kan, karena nggak isap rokok. Nah, ternyata itu kita mencoba awalnya ya, mencoba. Oh iya, takutlah kumpul-kumpul nanti dibilang nggak gentle karena nggak merokok. Ya, coba. Oke, terakhir coba dulu punya kawan, nggak usah beli, coba aja dulu katanya ya. Coba, ternyata enak-enak dan kita terikat. Jadi seumur hidup kita tuh kita sebagai perokok aktif ya, itu nggak baiknya. Jadi kalau punya kenalan, punya saudara atau apa ya, sarankanlah untuk tidak merokok ya, karena nggak ada untung-untungnya ya. Jadi itu tadi, karena pada masa remaja ini semua yang halal baru mau dicoba semua. Jadi bergaulah sama orang yang benar, karena pengaruh lingkungan juga sangat besar ya. Lalu masalah gizi nih pada masa remaja. Nah, ternyata pada masa remaja ini juga ada masalahnya gizi ya. Yang pertama, berbagai bentuk gangguan gizi pada masa remaja sering terjadi. Jadi ada gangguannya ya, seperti kurus kan, itu juga malnutrisi, gemuk juga malnutrisi ya, artinya permasalahan pada gizi. Selain kekurangan energi dan protein, anemia gizi dan defisiensi berbagai vitamin. Jadi sering sekali pada masa remaja, khususnya remaja perempuan, akan mengalami yang namanya anemia defisiensi besi, zat besi ya. Jadi ada tanda karakteristiknya lemah, letih, lesu, lunglai ya, lemas ya, perasaan pagi itu ngantuk, bawaannya lemas, sekali capek ya. Cobalah cek anemia enggak, berdasarkan dari periksa HB ya, kadar hemoglobin di dalam darah, dicek berapa kadarnya. Kalau kurang berarti anemia, pantas saja lemas, letih, lesu, lunglai ya. Anemia ini enggak baik kalau terlalu sering kita alami ya, tidak boleh ya. Jadi bagaimana Bu caranya supaya jangan anemia? Makanlah atau konsumsilah makan makanan yang mengandung zat gizi, zat besi khususnya ya, bukan besi ya, tapi zat besi. Zat besi itu dia dapatnya tuh dari sayuran berwarna hijau ya. Jadi konsumsi aja yang murah-murah atau yang mudah kita dapatkan ya. Bayam kan bisa kita jangkau ya, konsumsi bayam, apalagi konsumsi kacang-kacangan dalam bentuk tempe, tahu itu boleh ya, atau konsumsi buah-buahan yang baik itu jambu biji, itu boleh di jus, itu juga bisa untuk meningkatkan kadar HB. Lalu buah bit kalau sanggup dicampur dengan buahan lain, karena dia rasanya agak nggak nyaman kita kalau minum ya. Jadi harus ini gizi pada masa remaja ini harus, jangan sampai ketika remaja aja sudah anemia. Nah, ketika sudah menikah, hamil, anemia, otomatis anaknya akan bermasalah. Minimal sekali perdarahan pada masa saat bersalin. Jadi pengaruh ya gizi seorang ibu itu ketika dia hamil itu dipengaruhi juga dari masa dia remaja dan dewasa gitu. Jadi keterkaitan itu semua. Kalau mau sehat-sehat aja menjalani masa itu semua, tidak ada masalah ya, harus dibenarkan konsumsinya ya. Juga sebaliknya, juga masalah gizi lebih yang ditandai oleh tingginya angka obesitas pada remaja, terutama di kota-kota besar ya. Jadi kalau ada penelitian ya, sudah ada memang yang meneliti itu di kota-kota besar ya. Apakah Banda Aceh termasuk kota besar? Ya, tapi tidak termasuk 5 kota besar di Indonesia, tapi dia kota besar. Nah, jadi penelitian di kota-kota besar ini remajanya cenderung obesitas karena dari gaya hidup. Ya, jadi makan makanan fast food itu menyebabkan masalah. Paling sering adalah obesitas. Lalu lupa dibarengin lagi dengan tidak ada aktivitas fisik. Jarang sekali anak-anak usia remaja ini yang olahraga ya kan. Nah, jadi kerjaannya apa? Kalau di rumah mainnya main HP, ya kan, di ruangan yang dingin, lapar, makan, terus nggak ada aktivitas lain. Terus kalau pengen makan apa, mamanya tinggal fast food, delivery. Ya, jadi inilah yang menyebabkan gizinya gizi salah, cenderung obesitas, ya. Nah, faktor yang mempengaruhi gizi remaja. Jadi ada nih faktor-faktor yang menyebabkan beda nih. Atau kok bisa saya nggak capai usia pada masa remaja, tidak capai pertumbuhan secara optimal karena faktor ini. Yang pertama adalah kebiasaan makan yang buruk. Jadi itu tadi, makan makanan yang tidak baik ya. Lalu pemahaman gizi yang keliru. Jadi salah itu, nggak boleh makan ikan, ya kan? Nggak boleh Bu makan ikan. Nah, jadi pemahaman gizi salah ya. Lalu kesukaan yang berlebihan terhadap makanan
tertentu. Jadi senangnya tuh makannya makanan fast food aja. Saya nggak senang, Bu, makan sayur, Bu. Ya, jadi saya memang nggak mau makan sayur sama sekali. Tidak seperti itu, tapi gantilah vitamin atau serat yang ada di sayur itu dengan di buah-buahan. Ya, nggak mau makan sayur ya nggak masalah, tapi makan buah-buahan. Ya. Lalu promosi yang berlebihan melalui media massa tadi, ada rumah-rumah makan atau ada tempat-tempat makan yang sifatnya promosinya berlebihan ya. Jadi makan bareng keluarga diskon 50% misalnya ya. Kita kan pasti bakal terpengaruh gitu ya. Sehingga apa yang tadi itu di dalam dia mengolah makanan tidak baik, ada zat-zat yang tidak perlu dalam jumlah banyak, tapi karena makanannya fast food tidak sehat, tersedianya dalam jumlah banyak sehingga berpengaruh terhadap tubuh kita. Lalu masuknya produk makanan baru fast food tadi ya, apalagi sekarang banyak franchise ya, yang kalau kita lihat di Instagram mungkin ini ada yang di kota besar di Jakarta misalnya, ternyata udah buka dia tempatnya di sini misalnya ya, ada di sini store-nya, ada di sini ya. Kita karena lihat-lihat orang tadi yang kita senangi sebagai public figure, kita juga terikut ya. Jadi itu semua dari pengaruhnya itu dari itu tadi, dari iklan bisa, dari promosi bisa ya. Oke, baik mahasiswa sekalian, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ya. Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini,
lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik join or start a meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal computer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita setelah iklan tadi ya. Jadi kita sudah bahas faktor apa aja sih yang mempengaruhi gizi pada remaja ya. Ini kita akan lanjutkan mengenai upaya penanggulangan masalah gizi. Nah, jadi upayanya ini salah satu adalah gizi seimbang. Ya, jadi kalau dulu kan kita sudah yang kemarin kita sudah bahas dulunya itu pedoman kita adalah 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi sekarang itu sudah dikembangkan menjadi gizi seimbang ya. Jadi ini gizi seimbang lagi-lagi dibahas lagi ya, yaitu mengenai aneka ragam bahan pangan yang mengandung unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Nah, jadi kualitasnya juga harus dipertimbangkan ya. Karena pangannya ini sudah ada di sekeliling kita, yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh itu namanya pangan, ya, sesuatu yang bisa diolah jadi makanan lah ya, namanya pangan. Nah, sudah ada di sekeliling dan sekitar kita itu sudah ada, tinggal kita saja
cara memanfaatkan itu dengan mengolahnya secara baik, secara benar ya. Karena seringkali ibu saya makan Bu sayur Bu ya. Saya juga makan ikan Bu, tapi ternyata pengolahannya yang salah ya. Jadi dilihat kalau sayur itu dia zat gizinya itu banyak ya kan. Baik untuk tubuh kita, tetapi mungkin pengolahannya salah ya, terlalu masak sehingga dia sudah cenderung hancur misalnya, itu nggak akan banyak manfaatnya untuk tubuh kita ya. Tapi makanya sayur itu seperti salad, dalam bentuk salad sayuran segar, itu lebih baik, dia kandungan gizinya tuh tidak rusak ya. Tapi ketika sudah dimasak dengan cara yang salah, dia akan merusak kandungan gizi di dalam sayuran itu tadi ya. Jadi dalam mengolah juga harus tahu bagaimana cara mengolah supaya nggak sia-sia ya, yang kita makan itu nggak sia-sia, ada manfaatnya untuk tubuh ya. Nah juga dilihat dari kuantitas ya, banyaknya, di samping dilihat berdasarkan dari kualitasnya juga dilihat berdasarkan dari kuantitas banyaknya, akan berbeda antara saya dan kalian gitu. Jadi dilihat lagi apa sih aktivitas fisiknya ya. Lalu pedoman umum gizi seimbang, nah ini sudah kita bahas tadi pesannya ya, ini dikeluarkan oleh Direktorat Gizi Departemen Kesehatan tahun 95. Jadi sudah ada pedoman umum gizi seimbang ini dari tahun 95 ya. Ini dia sudah kita bahas, tapi belum secara jelas dan detail ya. Sini akan kita coba bahas. Yang pertama, makan makanan yang beraneka ragam. Jadi jangan suka sama satu jenis makanan itu terus, tidak boleh ya. Usahakan makan dalam jenis yang berbeda ya. Lalu makan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, jangan terlalu berlebihan dan jangan juga sampai kurang. Makan makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Jadi dalam mengelola menu kan udah dapat berapa kebutuhan energi kalian ya, jadi setengahnya itu harus didapatkan dari karbohidrat ya. Jadi masalahnya lagi, karbohidrat dia ada dua jenis, kompleks dan sederhana. Yang baik itu adalah sifatnya kompleks, kalau yang sederhana itu sulit ya, sulit tubuh mencerna atau mencernanya itu dalam waktu yang lama dan membutuhkan energi yang besar misalnya ya. Ya jadi coba lihat lagi nanti apa sih karbohidrat yang baik buat saya gitu ya, buat kalian di rumah apa yang baik. Ternyata mungkin nasi merah gitu ya, atau malah yang karbohidrat yang jenis kompleks, oatmeal ya, apalagi sereal misalnya ya. Dan makan makanan sumber lemak seperempat dari kebutuhan energi. Jadi tadi kan ada sisa setengah, ternyata seperempatnya itu untuk protein, lemak ya. Dan konsumsi garam beriodium, jadi jangan sampai kita kekurangan yodium. Ya, itu juga tidak baik. Untuk kecerdasan juga nggak baik. Anak-anak yang kekurangan yodium cenderung tidak akan pintar dia, karena otak membutuhkan yodium untuk mampu bekerja secara optimal. Ya, jadi gunakanlah garam-garam yang mengandung garam yodium, meskipun mungkin secara relatif nggak nyaman, nggak enak katanya ya, tapi itu tadi manfaatnya lebih besar ya. Dan keenam, konsumsi makanan sumber zat besi. Jadi dimakan sayur-sayuran atau buah-buahan, ini penting. Jangan kita sudah dengan kebiasaan kita di sini ya, enggak penting sayur dan buah, yang penting ada ikannya. Tidak boleh ya, tentu akan kurang juga sumber dari zat besinya, tidak ada. Ini biasanya zat besi itu sumbernya dari buah dan sayur. Juga berikan ASI saja pada bayi sampai dia umur 6 bulan. Jadi supaya optimal, bagus perkembangannya, dia dapat kolostrum. Kolostrum itu untuk antibodi ya, supaya ke depan ketika dia besar ya tidak mudah terserang penyakit, karena ada yang namanya antibodi yang sifatnya itu diberikan atau diwariskan oleh ibunya melalui kolostrum. Jadi jangan salah ya. Kalian nanti ke depan juga bakal menjadi praktisi kesehatan. Yang pula kalian berdasarkan tradisi orang-orang kan, karena ASI-nya berwarnanya tidak putih bening, warnanya cenderung kuning, dinyatakan ASI basi oleh tradisi kita di desa-desa. Tidak boleh seperti itu. Kalian harus merubah itu ya. Bahwasanya itulah yang paling penting. Itulah kekebalan yang diperoleh dari ibu yang berguna ketika dia nanti menjalani proses kehidupannya gitu ya. Jadi jangan dibuang ya. Dan juga harus sarapan pagi. Nah ini paling penting ya, kalau saya digarisbawahi, dihitamkan dan ditebalkan ya. Jadi ini sangat penting sarapan pagi. Jangan pernah sepele terhadap sarapan pagi. Saya nggak biasa Bu sarapan pagi. Ya itu tadi karena kebiasaannya salah ya. Jadi kebiasaan salah mulai sekarang diubah lah ya, supaya ke depan kita hidup lebih produktif lagi.
Dan konsumsi air bersih, aman dan cukup jumlahnya. Jangan kebutuhan air saja sudah kurang, ya. Jadi kalian harus hitung berapa kebutuhan jumlah cairan saya dalam sehari. Ya, itu kalau berdasarkan referensi banyak, ya. Kita ambil aja yang kira-kira bisa kita adopsi, ya, itu ada 40 cc per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 60 ya dikali aja 60 kali 4, berarti 2,4 liter sehari, ya. Jadi jangan sampai kurang, kalau lebih ya bagus, ya. Kalau sampai kurang berarti ginjalnya nanti akan bermasalah, ya, nggak mampu jadi air itu kan sebagai juga bahan baku. Ketika oksigen sampai ke sel juga butuh yang namanya air, ya. Proses metabolisme tubuh, ya, dalam mengangkut sari-sari makanan juga butuh air. Jadi kalau kurang tuh tadi ya akan bermasalah, ya. Lalu yang ke-10, menghindari minuman beralkohol. Ini memang sudah haram, di agama pun juga sudah dilarang keras, ya, memang tidak boleh. Karena apa? Kalau yang alkoholik itu ada sakitnya dia, ya. Jadi alkohol itu membunuh dia suatu saat, ya. Dia akan ada permasalahan, minimal sekali masalah kanker hati, ya. Jadi biasa alkoholik itu dia pengaruhnya ada nanti ke kanker hati, ya. Jadi hatinya tuh udah nggak mampu lagi netralisir racun atau kadar yang terdapat di dalam alkohol yang dia konsumsi. Jadi akan bermasalah kanker hati, dia akan meninggal dengan gaya hidup dia seperti itu, ya. Lalu makan makanan yang aman bagi kesehatan. Jangan sampai yang kita makan tuh semua bermasalah terhadap organ-organ vital kita. Otak kita bermasalah karena kita jantung, apalagi, ya. Kalau jantung berhenti berdetak, ya kan, udah selamat, nggak hidup lagi, ya. Sudah selesai tugas kita di dunia kalau jantung kita sudah terhenti. Makanya kesehatan jantung itu penting, harus dijaga, ya. Yang ke-12, membaca label pada makanan berkemasan. Jangan karena diskon, ya, karena dibilang diskon beli 1 dapat 5, nggak lihat lagi tanggal kadaluarsanya, ya, nggak boleh gitu. Jadi juga harus sangat jeli untuk memperhatikan. Biasakan, ya, kalau kalian beli ke suatu tempat yang sifatnya mungkin minimarket atau supermarket, lihat tanggal kadaluarsa kapan, ya. Jadi harus jeli, harus jadi konsumen yang cerdas, yang bijak, gitu. Juga aktivitas dan olahraga. Jadi aktivitas ini ya memang yang kita jalani sehari-hari. Jika ada waktu luang ya ditambah dengan olahraga, ya. Oke, selesai pertemuan kita untuk minggu keempat acara live ini. Saya mungkin masih punya waktu kira-kira beberapa menit lagi ke depan, ya. Kalian yang ingin bertanya seputar materi kuliah kita boleh, ya. Silakan mahasiswa saya yang ingin bertanya. Silakan, siapa yang ingin bertanya tolong di raise your hand, ya. Angkat tangan, ya. Angkat tangannya siapa yang ingin bertanya? Ada? Ada atau mungkin ada masukan apa yang mau disampaikan, boleh? Mungkin Bu terlalu cepat Ibu ngomongnya, ya, atau Ibu saya nggak memahami apa yang Ibu maksud yang ini, itu boleh, ya. Kalau saya nggak bisa menjawab ya berarti itu tugas saya ke depan pertemuan saya harus jawab, kan seperti itu, ya. Karena juga kita sebagai manusia ada keterbatasan ilmu, ya. Juga dalam menjawab kan nggak boleh asal-asalan, juga harus ya sesuai lah minimal evidence based, gitu kan. Saya akan cari jawabannya nanti. Nggak masalah, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Anda? Ada. Ya, siapa? Silahkan. Afri, ya? Oke, silakan Afri. Tanya. Ada. Oh, sebentar. Yang lain tolong suara speakernya itu tolong dimatikan, voice-nya tuh dimatikan dulu, ya, biar jangan berdengung, ya, atau jangan terganggu dengan suasana kalian. Silakan Afri. Kan ada Bu hormon yang menjadi apa tuh menstruasi Bu. Ada sebagian orang ketika mau menstruasi itu ada sakit perut, sakit pinggang. Itu penyebabnya apa ya Bu? Terima kasih.
Oke, jadi pertanyaan Afri seputar mengenai bagaimana Bu, ya kami yang remaja perempuan ya ada permasalahan mungkin kalian sudah merasakan. Ketika kami akan menjelang menstruasi itu kok kami merasakan nyeri perut ya. Tidak hanya itu sebenarnya ya, banyak sekali tanda dan gejalanya ketika kita akan memulai menstruasi. Nah itu semua dapat dijelaskan secara teori dan juga keilmuan ya. Jadi kalau kita bilang hormon ini dia saling bekerja. Jadi pusat yang mengatur hormon itu bekerja supaya stabil, supaya fisiologis, supaya normal ya. Ini adalah di otak ya. Ada yang namanya hipotalamus, ada yang namanya hipofisis ya. Jadi ketika hormon di dalam tubuh kita dikendalikan oleh yang namanya otak ya, hipotalamus dan hipofisis itu dia hanya mengeluarkan ya. Jadi ketika kita akan menjelang menstruasi, ya otak kita tuh udah terprogram oleh kerja hormon, ya. Jadi tolong katanya gitu ya, tolong yang progesteronnya tuh dikurangin, ya, direndahin supaya meningkat hormon estrogennya pada saat menstruasi. Nah jadi ternyata dari pengaruh hormon yang tadinya dia stabil, tiba-tiba otak memerintahkan dia berkurang dan malah satunya lagi yang meningkat. Nah itu akan berpengaruh terhadap fisiologis kita dan juga psikologis kita ya. Jadi tandanya itu banyak Afri, nggak melulu dari nyeri saja, nyeri perut saja tidak, tapi ada yang mendahului itu sebenarnya. Jadi terasa payudara kita itu tegang ya. Jadi seperti nyeri. Nah, itu juga sebenarnya udah kita rasakan ya kan. Nah, itu tadi karena akibat dari hormon tadi yang bekerja ya. Nah, sehingga apa? Ketika hormon kita bekerja itu kan dia sudah siap ya, rahim itu sudah siap untuk adanya misalnya gini, oke, misalnya ada terjadi pembuahan, rahim kita tuh sudah dalam kondisi yang baik ya untuk menerima hasil pembuahan itu tadi ya. Ternyata kan tidak ya, kalian ditambah lagi belum melakukan hubungan seksual, kadang belum menikah kan gitu. Jadi karena posisinya rahim itu sudah tebal oleh pembuluh darah ya kan, bayangin aja gitu ya. Analoginya seperti itu, tiba-tiba rahim itu dia dalam kondisi yang banyak sel-sel darah, pembuluh darahnya, tiba-tiba hormonnya yang tadi tinggi itu sudah ditekan rendah, yang satunya lagi dibuat tinggi estrogennya, sehingga apa? Rahim yang tadinya itu penuh dengan selaput darah itu akan terkikis sendirinya karena tidak terjadi proses implantasi ya, tidak ada penanaman zigot di dalamnya. Jadi dengan sendiri dia akan luruh tuh ya. Dinding rahim itu jangan kalian pikir kayak apa, enggak. Dia penuh dengan serabut-serabut atau sel-sel darah ya. Ketika dia tidak digunakan ya dengan suasana yang sudah tepat untuk hamil misalnya, tapi tidak ada proses pembuahan, tidak terjadi hubungan seksualitas, tidak ada zigot yang masuk, dia dengan sendirinya akan diluruhkan. Nah, pada saat proses peluruhan itulah berpengaruh dari kerja hormon, sehingga efek samping ke kita, tubuh kita terkikis, ibaratnya luka ya, terkikis ya, gitu ya, otomatis akan nyeri. Nah, itu adalah nyeri yang fisiologis sifatnya. Masih normal, tidak normal ketika apa? Mengganggu aktivitas kita yang tadinya kita produktif ya, pergi ke kantor kalau yang punya kerjaan sebagai karyawan atau mahasiswa pergi kuliah ya. Tapi ketika nyeri itu sudah mengganggu, itulah yang sifatnya patologis ya, perlu penanganan medis bahkan, atau perlu istirahat cukup, perlu adanya obat-obatan ya, perlu farmakologi untuk meredakan nyeri itu karena sudah mengganggu aktivitas kita. Nah itu dia ya. Tapi apakah seseorang ini semuanya sama nyerinya? Enggak ya, tergantung lagi apa. Yang pertama, orang yang sering sekali merasakan nyeri ya, setiap bulan jungkir balik ada ya. Setiap bulan dia merasa tidak nyaman ya, jadi dia nggak bisa duduk, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa minum ya. Ketika ada menstruasi itu namanya dismenor ya, jadi ada gangguan menstruasi, yaitu nyerinya hebat. Nah, apakah saya juga merasakan itu? Belum tentu. Apakah kalian merasakan itu? Belum tentu. Tergantung lagi dari cepat nggak menstruasi kalian dapat dulu ya. Jadi ada yang namanya menstruasi yang diperoleh pertama sekali namanya menars ya. Ternyata usia menars kalian itu lebih cepat ya, kurang dari usia 12 tahun misalnya. Dia normalnya kan 12 sampai 14 tahun.
12 sampai 14 tahun. Di atas 14 tahun itu terlalu lama, tidak baik. Di bawah 12 tahun itu terlalu dini, terlalu cepat, tidak baik. Nah, ternyata ini faktor yang salah satunya yang menyebabkan seseorang itu mengalami dismenor tadi, ya, nyeri perut yang hebat itu karena itu tadi, ya. Jadi coba cek lah kalau kalian memang sering mengalami sakit perut ya dalam tiap tahun itu 12 kali menstruasi, nyeri perutnya itu 8 kali misalnya yang mengganggu sekali. Ya, ternyata saya lebih cepat menstruasi dulu ya. Nah, itu adalah teori penelitian dan saya juga penelitian saya tentang itu dulu ya waktu saya skripsi S1 tentang. Jadi hasil penelitian saya mengatakan itu seseorang remaja perempuan yang lebih cepat mengalami menstruasi atau lebih lambat mengalami menstruasi ternyata ke depan akan dia mengalami lebih sering yang namanya dismenor ya, nyeri itu tadi. Juga ada satu lagi faktor, indeks massa tubuh. Jadi ketika indeks massa tubuh itu tidak normal, artinya terlalu kurus dan terlalu gemuk, juga akan rentan mengalami yang namanya dismenor. Ya, jadi itu semua faktornya dari gizi ya, kalau kita ngomong indeks massa tubuh kan, dari gizi, asupan gizi kita. Jadi saling berpengaruh itu tadi ya. Tapi kalau masih sebatas nggak enak, nyeri gitu ya, agak terganggu tapi nggak menyebabkan kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, nah itu nggak masalah, masih dalam batas yang normal, masih fisiologis ya. Oke, gimana Fri? Ya Bu, berarti Bu kan ada nih Bu sebagian wanita ketika menstruasi itu tidak terjadi apa-apa Bu, nggak terjadi nyeri, biasa aja gitu Bu. Itu berarti dipengaruhi oleh gizi juga ya Bu? Oke, berarti dia bukan nggak, ini beda ya. Ada setiap orang tuh berbeda cara tubuh dia untuk beradaptasi dengan nyeri. Ya, contoh aja misalnya hal sepele sekali ya. Setiap orang wanita itu kan proses hamil kan, melahirkan. Ada orang-orang yang nggak sama derajat nyerinya, ya. Nanti kalian akan lihat beda derajat nyeri seseorang itu. Itu tadi ternyata dari faktor, ternyata mungkin yang teman kalian yang nggak mengalami masalah ya, tidak ada problem pada saat menjelang menstruasi, ternyata dia bagus ya. Ternyata indeks massa tubuh dia itu memang normal, kategori 23, di atas 23 ya, di bawah 25 misalnya, masih normal. Terus ternyata teman saya itu menarche-nya dulu dia di usia rentang 12-15 tahun ya gitu. Jadi dia dilihat lagi gitu. Dan ternyata juga dia dalam tubuh dia tuh adaptasi terhadap nyeri itu baik, sehingga dia nggak merasa keluhan apapun ya. Jadi nggak semua ya, jadi setiap orang pun seperti saya cenderung nggak pernah mengalami hal-hal seperti itu ya. Nah, tetapi ada dalam beberapa kali menstruasi dalam setahun itu yang merasakan hal yang nyeri gitu. Jadi nggak sama tuh antara saya dan kalian ya, banyak faktor yang mempengaruhi itu terjadi ya. Tapi secara simpel katanya itu tadi, ada pengaruh hormon, pengaruh stres juga kita, juga dari gaya hidup kita, konsumsi makanan kita, dan riwayat kesehatan kita yang lalu gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi mahasiswa saya? Ada? Bu, enggak Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Insya Allah jelas Bu. Ada? Ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait materi kita ada? Ada? Atau nggak paham? Atau bingung? Bingung nggak kira-kira? Ini sederhana materinya ya. Cukup kita lihat aja gimana. Oh iya benar ya, teori mengatakan ini memang benar gitu. Kita jadi kayak semacam apa namanya, merecall kembali ingatan kita. Oh ya, saya ternyata dulu seperti ini. Ya, Sukri ada bertanya tentang dampak pandemik ya terhadap gizi ya.
Jadi jadi saat ini kan kita sedang merasakan ya, seluruh dunia bahkan ya merasakan bagaimana sih masa pandemi ini berjalan ya. Tentunya setiap segala sesuatu itu kan musibah ya. Kalau pandemi ini sifatnya kan musibah, tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan ya. Sebagai contoh yang memang kita rasakan saat ini ya, pendapatan kita itu ya kan akan berbeda ketika saat sebelum pandemi. Otomatis cara kita mempergunakan uang yang kita dapatkan juga akan kita batasi gitu ya. Jadi pendapatan saya tuh berkurang misalnya ya, atau misalnya sumber penghasilan kita yang tadinya sebelum pandemi itu kita bisa menghasilkan berapa juta per bulan ya. Misal kita sebagai tulang punggung keluarga misalnya, atau kalian ada ayah di rumah ya, tiba-tiba kita rasakan pandemi seperti sekarang. Tentunya pola belanja kita atau cara kita menggunakan uang itu akan berbeda. Tentu kita akan memplot-plotkan dan membatasi ya. Oke, saya harus hemat dari segi makanan ya. Jadi makanan yang istilahnya untuk survive aja lah, jangan mikir gizi untuk mengarah yang lebih bagus, tapi untuk survive aja lah, tentu akan berpengaruh terhadap gizi seseorang ya. Karena apa? Sesuatu yang kita makan itu dia bakal akan menggambarkan gimana keadaan tubuh kita. Ya, jadi kalau dulu mungkin sebelum pandemi dengan penghasilan kita yang baik, yang normal, kita mampu tuh beli buah-buahan setiap harinya ya. Jadi sesuai dengan saran pemerintah ya kan, bahwasanya konsumsi buah-buahan setiap hari, wah mampu karena pendapatan kita nggak ada masalah. Nah, ketika pandemi dengan harga yang tinggi ya, jadi pemerintah tidak mengimbangi itu ya. Jadi harga pasar itu tinggi, melonjak, kemampuan daya beli kita berkurang karena pendapatan kita juga berkurang, otomatis akan berpengaruh terhadap makanan kita. Kita nggak mampu lagi tuh beli buah-buahan yang bisa untuk memenuhi vitamin dan mineral ya. Jadi kita makan sekarang tuh misalnya cuma nasi aja sama ikan ya, harap maklum karena masa pandemi misalnya gitu ya. Jadi ya untuk bertahan survive itu tentu kan bermasalah terhadap kesehatan kita. Tingkat stres kita juga berpengaruh dari cara kita berpikir ya. Kita kan cenderung gimana ini penghasilan saya tidak sama seperti dulu misalnya, atau gimana nih saya udah kehilangan sumber pekerjaan karena ada sebagian yang di PHK, dirumahkan atau segala macamnya. Tentu kan akan berpikir di dalam pemikiran kita secara tidak langsung, itu semua akan berpengaruh otak kita terhadap metabolisme tubuh kita, kerja hormon kita cenderung lebih stres, ya kan? Contoh hal simpel aja deh, kalian mengalami masa sulit, misalnya kalau mahasiswa tuh ada ujian misalnya, ujian akhir semester kan, tentunya kalau mahasiswa yang sifatnya ini khawatir, dia tentu akan stres ya. Kalau yang perempuan pasti remaja perempuan ini bakal menstruasi, belum saatnya menstruasi dia udah menstruasi, karena itu tadi pengaruh dari pemikiran otak kita ya, hormon kita juga akan berpengaruh. Jadi hal sepelenya itu. Jadi pandemi ini memang semua merasakannya, tidak hanya kita di Aceh aja ya, tapi sudah dunia merasakan. Kita lihatlah fenomena terjadi di televisi, kita nonton televisi. Bagaimana sih seseorang dalam mencukupi kebutuhannya terpaksa harus mencuri, ya kan? Terpaksa harus mencari jalan pintas, ya. Jadi akan sangat berdampak, tingkat kriminal tinggi, ya. Itu. Kenapa? Untuk survive aja sekarang itu sulit. Kita karena tidak disupport yang seperti kita lihat-lihat di tempat yang lain, kebanyakan disupport gitu kan, diberikan makanan apalagi ya. Tapi kalau kita kan enggak ya. Jadi itu juga akan berpengaruh terhadap konsumsi apa yang kita mampu beli dengan penghasilan kita segini gitu ya. Harapan kita apa ya? Harapan kita nggak akan bermasalah terhadap gizi kita, tetap baik. Ya mungkin kalau kita yang dalam keadaan sehat, optimal seperti ini juga nggak masalah. Ketika virus itu kena ke tubuh kita mampu kan? Mampu kita untuk self-limited. Artinya tubuh kita tuh mampu mengatasinya sendiri. Tapi bagaimana orang-orang yang keadaan gizinya itu kurang, kurus ya, atau dia dengan gizi buruk atau dengan kek, tentu dia akan tidak mampu untuk bertahan ketika virus itu menyerang tubuhnya gitu ya. Jadi itu tadi saling terkait semua ya. Makanya ketika suatu kebijakan itu memang harus benar-benar bijak supaya tidak berimbas besar untuk kita orang yang menengah ke bawah mungkin, atau kita cenderung menengah ke atas enggak ya, kita lebih cocok menengah ke bawah mungkin ya. Jadi seperti itu. Ya, ada lagi yang bertanya? Ada lagi Sukri yang ingin bertanya? Sukri sudah bertanya, Afri sudah bertanya, yang lainnya udah jelas.
Sudah? Sudah jelas? Biar cepat sudah aja gitu ya. Nah, ingin bertanya lagi? Sudah? Tidak ada ya? Oke, berarti yang saya tangkap adalah kalian sudah paham. Harapan saya beneran paham ya. Paham itu tidak mesti di sini saja. Saya mau lihat nanti gimana ketika kita menjawab soal ujian nanti. Ujian midterm kita ini nggak lama lagi. Ini sudah pertemuan keempat ya. Jadi dicicil belajarnya mulai sekarang. Karena banyak waktu kan di rumah, lebih banyak waktu di rumah bisa belajar lebih fokus ya. Jadi kalau nanti pun ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, boleh kita diskusi di grup kita. Kita kan punya grup kan? Nah, boleh diskusi di situ. Jangan grup itu nggak hidup gitu. Ibu nggak berharap kayak gitu. Ibu berharapnya hidup, ada diskusi. Bu, ternyata Bu saya temukan seperti ini misalnya. Terkait misalnya mata kuliah kita yang lain, kan ada beberapa mata kuliah. Boleh. Jangan dibiarkan grup itu tidak dimanfaatkan, tidak boleh. Ya, itulah media kita komunikasi antara dosen sama mahasiswanya gitu. Karena untuk tatap muka udah nggak mungkin lagi kita. Untuk masa saat ini kita belum tahu sampai kapan ya kan masa ini akan kita rasakan. Itu tadi berarti kita diskusi, anggaplah di grup itu kita seperti di ruang kuliah. Itu harapan saya. Ya, jadi jangan diam-diam, nggak boleh ya. Tanya aja Bu terkait mata kuliah ini yang lalu, Ibu sudah bilang seperti ini. Ya, apakah seperti ini Bu? Gitu. Jadi bolehlah ditanya di situ. Kita terbuka kok. Saya kan insya Allah selalu ada waktu untuk kalian. Ya, saya juga berharap seperti itu kalian bisa aktif di mata kuliah saya. Karena saya nggak tahu tuh, nggak bisa nengok secara langsung ya, nggak bisa bertemu secara langsung, beda dengan semester lalu, semester 2 semester yang lalu, tahun lalu lah kita bilang. Itu saya nyaman kuliahnya tatap muka sama kalian, saya bisa tahu kan. Tapi saya harap ini tidak menjadi hal yang menjadi kendala, tidak ya, dengan proses seperti ini. Tetap kita harus maksimal juga. Oke, kita cukupi ya, kita tutup pertemuan kita minggu keempat ini. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan ya. Tolong sekali kalian membaca-baca ya, baca-baca karena nggak cukup dari saya saja ya, membaca itu ya. Nah, oke, kita pada pertemuan kita minggu keempat lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudiah Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Ubudiah Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Ubudiah Indonesia. Universitas Ubudiah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB On TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini,